Selamat pagi. Selalu selamat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Jadi, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi matematika berkaitan dengan menghitung penjumlahan pecahan. Ibu mau tanya tuh, adik-adik ini suka atau tidak dengan matematika? Suka. Oke, bagus. Saya mau tanya, kenapa suka matematika? Karena tidak sulit. Karena tidak sulit. Yang lain? Ya. Kenapa? Karena matematika itu menyenangkan, kan? Atau Ya. Oke, bagus. Sebelum kita lanjut ke materi kita, bagaimana kalau kita ice breaking atau menyanyi dulu supaya pas les matematikanya kita semangat gitu. Oke, siapa yang mau pimpin ice breaking? Oke, menyanyi sudah. Siapa yang mau? Yang lain yang lebih ya. Yang lain yang lebih. Yang lain yang lain. Selamat siang semuanya, apa kabar? Luar biasa. Perkenalkan, nama saya Robertus Rizky Tolong, bisa dipanggil Rizky. Saya sudah kelas 4. Pada suatu hari, datanglah roh kepadaku. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, dia sangat lapar. Datanglah iblis untuk mencoba Yesus. Teman-teman, mau tahu apa yang dikatakan oleh iblis? Mau! Iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu iblis membakar Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di atas gunungan bayu tanah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jadikanlah dirimu bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Mereka akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan mengantuk pada batu. Iblis tidak kehilangan akal. Lalu iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di atas gunungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus dengan tegas berkata kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Lalu iblis meninggalkan dia dan malaikat-malaikatnya datang melayani Yesus. Sekian ceritanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Rizky ini cita-citanya jadi apa? Aduh, cocok sekali kalau Rizky dari Nuragaba ini. Sekarang Rizky tutup. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini ya. Tadi Ibu sudah bilang bahwa materi kita itu berkaitan dengan penjumlahan ya. Matematika dan topiknya itu adalah menghitung penjumlahan pecahan. Jadi adik-adik, yang kita bahas hari ini adalah penjumlahan pecahan yang
berpenyebut sama. Contohnya begini. Sebelum ibu lanjut, ibu mau tanya dulu. Angka 2 dan 3 ini dia itu sebagai apa dalam pecahan? Tidak, angka 2 dan 3. Saya pernah nanya seperti itu. Ya, Bian silakan. 2 dan 3 itu sebagai apa dalam pecahan? Oke, ada yang lain? Saya Sebagai apa? Salah, penyebut salah. Oke, benar. Tepuk tangan dulu. Nah, kalau 2 dan 3 sebagai pembilang, maka 5 di sini sebagai apa? Oke, sebagai penyebut. Nah, sekarang ibu tanya dulu. 2 per 5 ditambah 3 per 5 itu berapa? Kenapa dia 5 per 5? Oke, karena penyebutnya sama dan yang dijumlahkan hanya. Oke, pintar saya, tepuk tangan dulu. Jadi adik-adik, untuk penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama seperti yang dikatakan teman kalian tadi, bahwa dalam penjumlahan dengan penyebut pecahan yang sama, yang dijumlahkan itu hanya jadi hasil dari 2 per 5 ditambah 3 per 5 itu sama dengan berapa? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke yang bagian 2 yaitu menjumlahkan pecahan dengan berpenyebut tidak sama. Contohnya ini. Adik-adik, kalau untuk penyebut yang tidak sama, maka kita harus buat apa? Bagaimana caranya? Yang bagian? Oke. Jadi adik-adik, untuk pecahan dengan berpenyebut yang tidak sama, untuk penyebutnya kita itu mencari KPK. KPK itu adalah kelipatan persekutuan. Salah. Jadi adik-adik, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dari 3 dan 2 ini. Jadi KPK dari 3 dan 2 ini itu adalah berapa? Saya tahu. Dan KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Misalnya begini ya. Karena KPK-nya tadi 6, maka untuk menyelesaikannya lanjutannya begini. 6 bagi 3 itu berapa adik-adik? 2. Habis itu 2 kali 2 berapa? 6. Habis itu 6 bagi 2 berapa? 3 kali 4 berapa? 3 kali 4? 12. Habis itu bagaimana? 4 tambah 12 berapa? 16. Oke. Jadi supaya ibu mengetahui bagaimana pemahaman kalian terhadap materi ini, ibu akan memberikan soal. Jadi soalnya itu kita kerjanya itu per kelompok. Misalnya ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, habis itu ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Kelompok mana yang sebentar soal yang paling banyak sebenarnya itu yang banyak akan hadiah dari ibu. Kalian tulis soalnya ya, kalian tulis soalnya. Jadi adik-adik, kalian itu harus sudah sadar dari kelompok ya.
Nah, sekarang yang nomor 3 dari 24 tadi. Dia sampai 8/7 karena 3 tambah 5 sama dengan. Sedangkan penyebutnya tentang. Oke, tangan dulu untuk kelompok 4. Sekarang kelompok 2 mulai nomor 4. Jangan di sini, lihat di sini ya. Makanya di sini 12. Jadinya 4 tambah 12 per 6 sama dengan 16 per 6. Tangan dulu untuk kelompok 2. Jadi adik-adik, itu adalah materi kita hari ini. Nah, untuk nomor 5-nya itu dijadikan tugas lab. Jadi itu dijadikan tugas oleh kamu. Jadi untuk materi dengan penyebut yang berbeda itu kalian itu harus menentukan apanya, menentukan KPK-nya. Jadi kesamaan macamnya ini tadi kak, KPK dari 3 dan 2 itu 6. Begitu juga untuk nomor 5. Untuk yang nomor 5 ini itu kalian harus carikan KPK-nya. Jadi sebelum kita menutupi pembelajaran kita hari ini mau bertanya dulu. Adik-adik sudah mengerti dengan materi hari ini? Kita berdoa untuk memimpin kita dalam doa. Yang lainnya siap ya.